Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa menjalankan kegiatan rutin kita, yaitu kajian Sabila. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadirat alam junjunan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sahabat Salimah dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, di tengah-tengah aktivitas kita di hari libur ini, kita bisa menyempatkan diri untuk sama-sama menyimak tentang bagaimana menjaga rumah tangga agar tetap harmonis, agar tetap romantis, ya Bu. Apa itu rumah tangga? Rumah tangga adalah seseorang atau sekumpulan atau sekelompok manusia yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama-sama, makan bersama-sama gitu ya, dalam satu dapur. Atau rumah tangga juga bisa dikatakan sebagai tempat berteduh, tempat berkumpul, tempat hidup dan tinggal bersama-sama di sebuah tempat, berbagi makanan, berbagi cerita, berbagi segala hal. Di situ ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada kakek, ada nenek, bisa jadi juga ada uwa, ada bibi, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjalin rumah tangga agar tetap harmonis, agar tetap romantis, walaupun usia rumah tangga kita bisa dikatakan usianya cukup lama begitu ya. Bisa mencapai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang sampai usia 50 tahun, Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat usia kita, rata-rata manusia usianya misalnya Allah takdirkan sampai 60 tahun misalnya. Nah, 20 tahun pertama itu kan rata-rata kita bersama orang tua kita ya ibu-ibu semuanya. Jadi rata-rata usia menikah itu 20 tahun misalnya atau 25 tahun misalnya. Nah, sisanya ya yang 60 tahun dikurangi 25 tahun ini itu sisanya sekitar 35 tahun. Itu kan lama ya, panjang ya. Nah, itulah yang kita isi dengan pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah ibadah terlama, ibadah terpanjang setelah kita bersama orang tua kita. Setelah kita bersama-sama orang tua kita misalnya sampai usia 20 tahun kita menikah. 40 tahun kemudian itulah usia pernikahan kita.
ya, sampai Allah tentunya mencabut ruh dari jasad kita. Gitu ya. Jadi 40 tahun itulah bagaimana kita bisa hidup bersama-sama, bisa hidup rukun, bisa saling menjaga, bisa saling menutupi, bisa romantis, bisa harmonis, sehingga waktu-waktu yang dilalui itu berjalan tidak seperti apa adanya saja, tetapi berjalan luar biasa. Hari-harinya dirangkai dengan penuh rasa cinta. Hari-harinya dirangkai dengan penuh harmonis. Hari-harinya dirangkai dengan penuh sukacita, bahagia bersama gitu ya, di antara anggota keluarga. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita pelajari bersama ibu-ibu semuanya, bagaimana caranya kita agar bisa menjaga rumah tangga kita ya, agar harmoni, agar romantis ya setiap harinya, sampai Allah mencabut nyawa dari jasad kita, sampai Allah yang memisahkan pasangan suami istri itu. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif, gitu ya. Bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Ya, ada hal-hal yang perlu kita bicarakan terkait bagaimana membangun komunikasi yang efektif itu. Di antaranya berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Di dalam rumah tangga itu ya, kita harus terbuka satu sama lain antara suami dan istri ya. Apa-apa yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangga itu harus diceritakan, harus dikemukakan, harus dikomunikasikan secara jujur. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kalau ada hal yang disembunyikan, kalau ada hal-hal yang ditutupi, berarti di sini ada masalah. Ya, entah itu munculnya dari suami kita gitu ya, atau munculnya dari istri gitu, atau dari anak gitu. Maka ketika ada permasalahan yang muncul, itu sebaiknya ya dikomunikasikan, terbuka, jujur, apa adanya, menceritakan apa adanya. Ya. Jadi menurut beberapa para peneliti, menurut beberapa psikologis ya, psikiater gitu ya, ahli psikolog gitu, bahwa rumah tangga itu isinya adalah ngobrol ya. Nah, sering lewat di VT, sering lewat di Instagram gitu ya, bahwa yang namanya keluarga itu isinya adalah ngobrol. Nah, bagaimana kita mencari pasangan yang suka ngobrol gitu ya. Maksudnya bukan suka ngobrol harus yang bawel, bukan. Artinya ya bagaimana seorang pasangan itu atau seorang suami atau istri itu bisa mengemukakan gitu ya, hal-hal yang perlu dikemukakan, hal-hal yang menjadi permasalahan, hal-hal yang menjadi ganjalan di dalam sebuah rumah tangga harus dikemukakan. Dikisahkan, ada sebuah cerita Bapak Ibu, ini kisah nyata ya. Ada sepasang suami istri begitu yang menikah gitu ya, menikah usia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gitu. Karena ada ketidakenakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Misalnya gini, kebiasaan-kebiasaan yang biasa laki-laki lakukan, misalnya selalu menyimpan anduk setelah mandi yang basah di kasur gitu ya. Nah, si istrinya itu kesal melihat suaminya yang selalu menyimpan anduk gitu. Padahal kan kebiasaan si istri itu kebiasaannya ada bersih gitu ya, rapi-rapi. Anduk itu kalau sudah selesai dia disimpan di tempat anduk gitu, misalkan di jemuran kecil atau digantung di kamar mandi, misalnya tidak di atas kasur. Nah, kebiasaan yang dilakukan suami ini menyimpan anduk gitu di kasur itu, sehingga kasur itu basah dong ya karena habis mandi gitu. Dan dia tidak mau menceritakan itu karena takut menyinggung perasaan suaminya. Akhirnya dia dipendam tuh gara-gara anduk ya. Nah, begitupun sama suaminya kepada istrinya. Ya kan selalu dimasakin ya setiap harinya gitu. Nah, si istrinya itu selalu masak itu keasinan gitu. Kan si suaminya ini tidak suka makanan yang asin gitu. Pinginnya itu ya rada manis gitu ataupun standar lah, tidak cenderung ke asin. Nah, ini kalau
si istrinya itu masak ke suaminya itu cenderung ke asin gitu ya. Dan sama si suaminya juga tidak menceritakan kepada istrinya gitu karena takut menyinggung perasaan istrinya. Lama-lama apa? Lama-lama si laki-lakinya itu menceritakan kepada teman-temannya. Begitupun si istrinya, lama-lama begitu menceritakan karena menumpuk perasaan yang menumpuk dalam hatinya gitu. Hanya karena seonggok anduk gitu. Dan suami juga karena sepiring makanan yang asin tetapi diberikan setiap hari gitu. Kan gak enak dong ya. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, karena itu terjadilah perceraian gitu ya. Karena merasa bahwa ya dirinya itu bagaimana ya? Dia jarang ngobrol gitu dengan suaminya. Karena jarang ngobrolnya ini akhirnya membludak atau menumpuk dalam hatinya gitu ya. Terasa kesal itu yang tidak diungkapkan, maka terjadilah perceraian. Nah, kemudian yang berikutnya, komunikasi yang efektif itu bagaimana? Yaitu mendengarkan dengan empati ya. Mendengarkan dengan seksama gitu. Nah, misalkan si istri gitu ya. Baru pulang dari kampus atau baru pulang dari sekolah. Dia menemukan banyak hal di sekolahnya, di kampusnya, atau di jalannya gitu. Nah, si istri itu sebenarnya butuh cerita gitu ya. Sama kita suka mendengarkan ya. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Aisyah Dahlan ya, sebenarnya kalau perempuan itu maunya hanya didengerin saja gitu. Nggak dikasih solusi pun nggak apa-apa, yang penting didengerin aja gitu. Tapi karena laki-laki itu kadang-kadang nggak mau ngedengerin gitu. Udah Mi ceritanya nih, ini banyak kerjaan nih gitu ya. Padahal cuma pengen didengerin aja gitu ya. Pengen didengerin aja itu sudah puas karena dia sudah meluapkan gitu ya emosinya. Dia meluapkan ceritanya. Sudah selesai, kalau sudah selesai udah sebenarnya tidak butuh solusi sesungguhnya gitu. Hanya laki-laki itu please gitu ya. Bisa mendengarkan apa yang kita mau ceritakan kan gitu. Maka ini sebaiknya ya yang mendengarkan juga bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga gitu. Laki-laki pun harus memahami, oh si istri itu pinginnya didengerin, maka butuhlah untuk mendengarkan gitu. Tidak perlu solusi nggak apa-apa gitu. Begitu pun suami gitu ya kepada istri, istri kepada suami begitu. Pah, ada cerita apa di kantor hari ini? Atau Mah, ada cerita apa hari ini? Boleh cerita dong sama papa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi butuh untuk didengarkan. Ngobrol kan pasti lawannya mendengarkan ya, macam ngobrol sendiri kan gak mungkin juga. Artinya ketika kita menyatakan dengan terbuka, kita jujur, kita ngobrol apa yang kita temukan, apa yang kita dengarkan pada hari itu gitu. Suami cukup mendengarkan itu bagus gitu ya. Dan yang ketiga adalah dialog yang baik antara pasangan. Nah, dialog pun yang baik, kata-kata pun yang baik gitu ya. Tidak menyinggung gitu perasaan suaminya atau tidak menyindir, langsung aja ngomong gitu. Nah, ini yang pertama yaitu komunikasi yang efektif itu kunci bagaimana rumah tangga itu bisa awet, langgeng, harmonis ya. Tapi awet pun jangan awet rajet. Ada yang istilah awet rajet, awet tapi rajet. Rajetnya kenapa? Tiap hari berantem, tiap hari piring terbang, tiap hari gitu ya kayak kapal pecah gitu. Nah, yang dikatakan sebagai harmonis dan langgeng, awet dan langgeng itu yaitu yang langgeng itu yang harmonis dan romantis gitu, bukan awet rajet ya, ibu-ibu semuanya. Yang kedua, waktu bersama. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita bisa meluangkan waktu bersama. Ada waktu-waktu kita berdua gitu ya, bukan hanya kita berempat sama anak-anak atau berlima, berenam, bertujuh, tapi kita luangkan waktu untuk berdua. Walaupun itu hanya ke kebun berdua, walaupun itu hanya minum kopi di pinggir kolam berdua, walaupun sekedar ke kebun gitu ya. Si istri itu senang Bu gitu ya, bukan nggak harus ke mall, nggak harus ngafe gitu ya, nggak harus shopping dibawa ke sawah pun udah senang gitu. Yang penting berdua gitu ya. Yang biasa saya lakukan misalnya jajan kupat tahu gitu ya, di mana lah, mau di pasar mau beli kupat tahu di mana, dimakannya di sawah berdua, itu tuh indah banget Bu, coba rasakan ya.
berdua, hanya berdua, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang nyamuk gitu. Coba kita makan berdua, di situ ngobrol gitu ya, ngobrol hal-hal yang ya yang ringan-ringan aja gitu. Bisa jadi juga ngobrol-ngobrol bagaimana kehidupan kita ya, bagaimana ke depannya ya, bisa jadi sambil rensra gitu, menentukan rencana strategis dan lain-lain gitu ya. Jadi waktu bersama, apalagi kalau diajak ke mall ya, ibu-ibu pasti seneng ya, disuruh belanja gitu ya, dibelanjain, wah Masya Allah gitu. Atau misalnya nonton gitu ya, nonton di bioskop itu nggak apa-apa gitu, silakan kalau ada duitnya gitu ya, kalau ada waktunya silakan luangkan Bu gitu ya, dalam sebulan itu sekali aja gitu. Jangan kita teh mau apa namanya di dapur, di sumur gitu ya, di kasur terus jarang jarang healing, atau nanti kita kalah sama termos ya Bu, ibu-ibu semuanya, termos aja bisa jalan-jalan, bisa healing, masa kita nggak jalan-jalan. Kita minta ke suami kita, bilang tuh, "Pah, hayu dong kita jalan berdua ya," gitu. Anak kita boleh titipin di kakaknya gitu ya, atau misalkan di ibu kita, nggak apa-apa ya, sebentar-sebentar mah nitip Bu ya gitu, sebentar nggak lama-lama gitu ya, paling cuma setengah hari gitu, atau dari sore sampai malam gitu. Yang penting sudah dikondisikan gitu ya, anak-anak yang masih kecil misalnya ya, gitu. Jadi kita luangkan gitu, kita luangkan untuk kita berdua, hanya kita berdua. Quality time gitu, waktu yang sedikit itu bermakna gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatur waktu bersama itu mengatur waktu khusus, misalkan malam mingguan gitu ya. Malam minggu itu bukan hanya untuk pasangan-pasangan ABG-ABG, Bu, gitu. Kita pun punya hak untuk bermalam mingguan, Bu, gitu. Walaupun hanya minum susu jahe di pinggir alun-alun Ciamis gitu kan. Ibu suka jajan ya. Di situ kan ada susu jahe. Masya Allah ya, enak banget sambil nongkrong liatin apa namanya mobil lewat gitu ya, dihitung 1, 2 berapa yang lewat dalam sejamnya gitu ya. Atau ngobrol-ngobrol itu Masya Allah itu romantis Bu, insya Allah ya. Kemudian ada ide-ide aktivitas romantis untuk dilakukan bersama. Apa aja idenya? Mau tuker hadiah, mau tuker kado gitu ya, mau kasih surprise gitu ya. Itu Masya Allah pokoknya. Yang ketiga, tadi kan yang pertama adalah komunikasi yang efektif, yang kedua waktu-waktu bersama, dan yang ketiga adalah penghargaan, dan yang ketiga adalah penghargaan. Jadi, berikanlah penghargaan kepada pasangan kita, Bapak Ibu ya, Ibu semuanya. Apapun yang diberikan suami kita, apapun yang disampaikan oleh istri ke pasangan, atau suami ke pasangan, hargai. Terima kasih Ayah, terima kasih terima kasih Bapak, panggilnya Papa gitu ya. Abi atau Ayah atau sayang atau Hani gitu atau Papi. Terima kasih Papi untuk hari ini gitu ya, sudah membersamai kami di liburan ini, atau terima kasih Ayah, terima kasih Papa, terima kasih Hani sudah bekerja hari ini gitu ya, sudah memberikan nafkah untuk keluarga hari ini. Kasih penghargaan setiap hari. Bu, bahasa kan temeli ya Bu ya. Jangan pelit kita memuji. Jangan hanya sekedar memuji. Jangan pelit Bu gitu ya. Nanti mah jadi apa ya? Keenakan begini-begini, enggak Bu. Justru dengan memberikan penghargaan kepada suami kita itu Masya Allah. Dia akan merasa dihargai, dia akan merasa diakui, menjadi seorang ayah, seorang suami di mata istri dan anak-anaknya gitu ya. Kemudian memberikan apresiasi dalam kehidupan sehari-hari ya, tadi yang saya sampaikan ya, apresiasi apapun bentuknya gitu ya, baik itu misalnya dengan kata-kata ataupun dari kita diberikan hadiah juga gitu ya. Mangga, masing-masing pasti punya cara yang berbeda-beda. Nah, kemudian dalam rumah tangga itu pasti ada konflik ya Bu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi konflik? Nah, ini yang tadi 1, komunikasi yang efektif, 2, waktu bersama, 3, berikan penghargaan, yang keempat, bagaimana mengatasi konflik. Nah, tentunya pasangan suami istri ini harus pandai-pandai bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Bapak Ibu, rumah tangga itu bukan sebagaimana yang dibayangkan ya. Manis-manis, indah, yang indah-indahnya yang dibayang-bayangkan sama pasangan yang belum menikah itu ya. Anak-anak ABG, remaja atau usia matang menikah itu kan melihat rumah tangga itu seperti hanya peri gitu ya. Ratu dan raja gitu. Apa-apa gitu dilayani, banyak harta, kemudian segala hal ada gitu kan ya.
tidak sebagaimana yang dibayangkan ternyata. Oh, ternyata di awal pernikahan itu begini ya, begini ya, gitu. Banyak berantemnya ya. Ya iyalah Bu, gitu ya. Karena itu di awal pernikahan itu menyatukan dua kepala yang berbeda, menyatukan dua visi dan misi yang berbeda, menyatukan pendapat yang berbeda. Pasti ada konfliknya, pasti ada benturannya, gitu ya. Tapi yakin Bu, gitu. Karena kita berumah tangganya karena Allah lillahi ta'ala, kita dipertemukan oleh Allah, kita diniatkan pernikahan ini adalah karena Allah gitu. Allah tuh akan bantu Bu, akan bantu semua permasalahan kita termasuk masalah ekonomi. Karena janji Allah ya dalam Al-Qur'an kan dikatakan bahwa ketika dua pasangan menikah itu Allah akan berikan kecukupan, akan berikan kemampuan untuk ya kehidupan ekonominya gitu. Jadi jangan sampai wah gimana ya setelah rumah tangga tuh kok begini ya, begitu ya, begitunya gitu. Nah itu, makanya gitu. Kita itu lagi-lagi harus punya kemampuan gitu. Harus punya potensi gitu ya yang bisa dikembangkan bagaimana untuk perekonomian keluarga, bagaimana untuk bekal rumah tangga. Karena rumah tangga saja Bu dengan cinta saja kan belum cukup ya. Nah, ini yang merupakan biasanya terjadi di perceraian-perceraian karena faktor ekonomi. Karena apa? Karena belum siap secara ekonomi. Dia ataupun belum pandai melihat kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Belum mengeksplorasi sebaik-baiknya, seoptimal mungkin dia punya potensi apa yang bisa dijadikan sebagai komoditas ekonomi gitu ya, yang menghasilkan misalnya. Nah, kadang-kadang kan pengennya enak-enak aja gitu, pengennya simpel-simpel aja, pengennya kerja kantoran, dapat duit gitu ya, nggak ribet-ribet kan. Padahal kan untuk mencari rezeki itu bukan hanya jadi pegawai, bukan hanya menjadi buruh, kita bisa berwirausaha gitu ya. Maka di materi-materi serasi gitu ya, materi-materi apa namanya sekolah pranikah itu dibahas bagaimana kita bisa berwirausaha. Kita bisa menghasilkan dengan tangan sendiri. Kita bisa menghasilkan sesuatu dengan tangan sendiri. Ya, apalagi dengan suami kolaborasi. Kita bikin usaha apa gitu. Masya Allah ya. Jadi yakin gitu. Allah pasti berikan potensi kepada setiap manusia. Asal kita mampu melihat potensi itu ke dalam diri kita itu apa yang bisa kita bangun, apa yang bisa kita munculkan dari potensi kita miliki itu gitu. Kan rata-rata ya itulah konflik itu munculnya dari ekonomi biasanya gitu. Walaupun ada faktor-faktor yang lain bisa kita lihat. Faktornya apalah orang ketiga lah, ya bisa jadi beda visi dan misi, bisa jadi tidak ada ketidaksesuaian gitu ya dalam meniti rumah tangga apa saja itu ya. Jadi setiap orang pasti punya konflik yang berbeda. Tapi bagaimana kita cara mengatasinya? Yaitu dengan komunikasikan, ngobrol. Kira-kira gimana ya Pak gitu ya supaya kita nggak terjerat hutang, bagaimana caranya supaya kita itu tidak banyak cicilan gitu, bagaimana caranya supaya kita itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari rumah tangga ini gitu ya untuk pemenuhan kebutuhan gitu ya. Coba kira-kira ibu semuanya gitu. Di sini berapa persen yang tidak punya hutang gitu ya. Nah, yang punya hutang gitu ya, kita berusaha untuk segera membayar hutang yang ada. Yang punya hutang nih, misalnya nih ya, tidak membuat utang-utang yang baru. Udah selesaikan aja utang yang pertama gitu. Kalau ada yang tergiur dengan kreditan panci lah, kreditan apalah gitu kan, biasa datang ke perum-perum itu kredit-kreditan. Jangan terpancing Bu, jangan tergoda Bu. Kalau Ibu sudah punya kompor gas, udah pakai aja yang ada gitu. Jangan sampai oh iya buat cadangan, Bu, buat cadangan disimpan di kolong itu rusak Bu gitu ya. Gampang kalau punya mah tinggal beli aja kalau punya duit mah gitu. Nggak boleh kreditan lah gitu Bu ya, karena kredit itu bakal menyiksa gitu. Hutang yang satu belum beres, tambah lagi hutang yang lain kan gitu. Kecuali kalau kita ada dana untuk bayarnya Bu. Bu, kalau mau hutang itu ada nggak buat bayarnya? Nah, harus pikirnya ke sana gitu ya. Jangan senang berhutang, tapi kalau bayarnya susah kan gitu. Jadi harus melihat kira-kira ada nggak buat bayarnya? Ada nggak buat bayarnya, buat cadangannya kan gitu. Itu ya Bu ya, contoh itu ya contoh saja. Mungkin banyak contoh yang lain ya, bagaimana kehidupan rumah tangga yang ya tadi pembahasan tentang ekonomi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke tadi
1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana menjaga api cinta agar tetap menyala? Masya Allah gitu ya. Kata orang kalau rumah tangga mah kalau sudah berpuluh-puluh tahun mah bukan cinta lagi tapi sayang gitu yang ada. Silihkannya silih PHP-keun gitu ya. Terus gimana? Bisakah ada cinta lagi di antara mereka? Bisa, Bu, gitu kan. Ini ada tipsnya bagaimana kita menjaga cinta itu agar tetap menyala gitu ya. Cinta gitu, perasaan cinta bogoh kepada pasangan kita, bukan ke yang lain, Bu ya. Pokoknya suami kita tuh paling the best. Suami kita tuh paling ganteng di antara segalanya gitu ya, mengalahkan para cover boy gitu, mengalahkan para artis. Suami kita itu paling cakep sedunia karena dialah hanya satu laki-laki yang mencintai kita gitu ya. Nah, bagaimana menjaga romantisme dalam sepanjang hayat kita agar hubungan tetap panjang? Itu tadi jalan berdua, olahraga berdua ya Bu ya. Saya suka lihat gitu ya, lihat orang tua gitu ya, jalan berdua, Masya Allah, sampai kakek nenek gitu ya, patuntun-tuntun jalan itu saling menjaga gitu ya. Itu Masya Allah ya, berpegangan tangan. Nah, itulah seperti itu yang coba kita pelihara gitu. Saya pernah punya cerita nih, teman saya jalan-jalan ke rumah kakek sama neneknya gitu ya, di sebuah kampung. Dia lagi berlibur, kakek neneknya sudah tua ya, usianya sudah 70 tahunan tapi masih sehat gitu. Nah, lagi main-main si teman saya ini, terus ada yang manggil gitu ya, ada suara aki-aki yang manggil, "Neng, Neng," gitu ya. Terus sama dia itu, "Oh, manggil ke saya ya?" Perasaan saya nggak dipanggil Neng gitu, kayak kata teman saya itu ya. Ternyata Bu, yang dipanggilnya bukan si teman saya ini. Yang dipanggilnya itu ada si nenek-neneknya itu gitu. Masya Allah, dipanggil nenek gitu ya, dipanggil Neng sama kakeknya. Terus kakeknya dipanggil AA. Masya Allah Bu, panggilan aja Neng sama AA itu sudah membuat romantis Bu. Udah kelihatan sayangnya, cintanya gitu ya. Jangan jauh-jauh Bu. Bapak saya, ibu saya gitu ya, Masya Allah, dia pas kemarin sebelumnya meninggal, ditinggalkan sama bapak saya ya, itu bapak saya sama mama saya manggilnya apa coba Bu? Aang sama Nyai. Itu kan banyak diketawain tuh sama kakak-kakaknya ya, Aang sama Nyai gitu ya. Kalau bapak saya manggil mama saya tuh Nyai Bu. Kalau Nyai kan kalau orang Betawi kan nenek ya, tapi kalau di Sunda kan Nyai itu kayak Ai, kayak Neng gitu ya. Kalau mama saya ke ayah saya bilangnya Aang Bu. Kan kalau kita Maya bilangnya Umi sama Abi, harusnya nggak boleh. Umi Abi itu panggilan untuk anak-anak kita gitu. Umi siapa gitu, bukan Umi kamu kan gitu. Kadang-kadang saya nggak mau dipanggil Umi Bu, karena Umi itu ya buat anak-anak, bukan buat bapaknya gitu. Harusnya pengen Neng, ini teh Neng gitu ya. Dia tuh juga AA gitu. Kalau saya kadang-kadang manggil suamiku AA Bu, AA gitu, atau boy itu apa gitu. Jarang bilang Abi, tapi kalau suami Umi, saya suka protes. Uminya siapa, abinya siapa gitu ya. Jadi harus beda tuh Bu cara memanggil pasangan itu ya. Jangan ikutin sama anak-anak kita gitu. Umi abi, papi mami, ayah bunda gitu. Enggak. Itu kan panggilan anak-anak kita. Jadi sama dong aku seperti ibu kamu atau jadinya kan nggak boleh itu. Jadi manggilnya bisa jadi Neng AA gitu, bisa jadi Hani gitu ya. Beda kan dengan anak-anak kita. Hani atau sayang atau cayang, atau saya banyak kalau sama suami kalau enggak AA itu boy gitu ya. Kalau suami saya moy gitu kan manggilnya tuh. Jadi beda sama anak-anak itu. Jadi itu membangun hal-hal kecil yang membangun supaya api cinta itu tetap menyala ya Bu ya. Dan yang terakhir nih Bu ya, menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pasangan. Oke lah, walaupun kita sesungguhnya sudah berpasangan, tetapi juga kita punya waktu-waktu untuk sendiri. Karena kita makhluk individu juga. Selain kita menjadi makhluk sosial, kita pun makhluk individu yang tentunya punya privasi masing-masing Bu. Walaupun itu suami istri, tapi kita juga punya privasi. Artinya kita punya kehidupan yang mungkin kita jalani, ada sesuatu yang harus kita
luangkan buat sendiri gitu, me time gitu ya. Orang bilang tuh me time. Kadang-kadang kita butuh me time. Kadang-kadang kita butuh sendiri untuk merenung. Kita butuh ibadah sendiri gitu. Ada ibadah jamaah, ada ibadah jamaah dengan suami, dengan keluarga, ada ibadah yang sendiri kayak tahajud gitu ya. Sholat tahajud itu kalau sendiri itu lebih enak ya. Kalau ketika sholat sunat hajat, sholat sunat taubat gitu ya, kita tafakur, kita sendirian di situ gitu ya. Please jangan ganggu waktu aku sendiri misalkan gitu ya. Ini ingin berduaan sama Allah saja, hanya Allah saja gitu. Itu ada hal-hal seperti itu, saat-saatnya ada seperti itu. Atau misalnya kita aku mah misalkan sukanya ke kafe sendirian bawa laptop gitu ya, pengennya merenung sendiri, pengennya nulis sendiri, silahkan ada yang seperti itu. Nah, terkadang nanti setelah ada kesendirian ada kebersamaan lagi. Jadi perlu adanya ruang dan waktu pribadi masing-masing, Bu, gitu ya. Kalau saya misalkan ada punya meja kerja sendiri, suami pun punya meja kerja sendiri. Tidak untuk berdua, tidak untuk bareng-bareng. Kita juga punya privasi sendiri. Buku-buku saya mana, buku suami saya mana, laptop saya mana, laptop suami saya mana, gitu ya. Jadi punya daerah privasi masing-masing gitu, walaupun satu kamar itu kita berdua bareng-bareng misalnya gitu ya. Dan kemudian berbagi tanggung jawab rumah tangga secara adil gitu ya. Bagaimana juga membagi tanggung jawab, walaupun katanya gitu ya, kalau tugasnya nyuci, nyapu, ngepel, masak dan lain-lain adalah tugas suami gitu ya. Ya, tugas suami kita mah tinggal menikmati, ngurus anak gitu dan lain-lain gitu ya. Tapi bagus, alangkah lebih baiknya itu bersama-sama, dikerjakan bersama-sama gitu ya. Kalau misalkan, karena suami mah misalnya sibuk dan lain-lain gitu ya. Oke lah nih buat mama atau buat neng gitu ya, belikan mesin cuci aja. Itu mesin cuci itu tangannya suami gitu ya. Bisa gitu ya, bisa gitu. Tinggal kita mengagoelkeun hungkul, ngucurkeun cai, ngagoelkeun, ngeringkeun, udah selesai kan gitu. Itu sudah kontribusi ya Bu ya, dari suami kita, itu udah enak banget. Bu, sekarang mah enak banget ya rumah tangga sekarang mah, kalau tinggal masak, tinggal nyolokin magicom, kalau nyuci, tinggal muterin mesin cuci. Kalau apalagi Bu, masak-masak sekarang piranti-piranti, alat-alat masak itu sudah serba canggih, sudah serba bagus gitu ya. Enak banget gitu, tinggal kita maunya aja gitu. Sebenarnya nggak begitu berat-berat amat gitu ngurus rumah tangga, beres-beres, nyapu-nyapu gitu. Ya udah biasa gitu. Dan itu memang ibadah sesungguhnya gitu. Kalau misalnya tugas nyuci, masak, ngepel sama suami juga, wah, ladang pahala kita di mana gitu. Kita juga pengen berpahala juga dong gitu. Maka ya itulah berbagi tanggung jawab di rumah itu. Ayah misalkan A, B, C, D, ibu E, F, G, H gitu. Silakan gitu. Kalau mau sama ibu semua nggak apa-apa, asal ibunya ikhlas ridho, mau nggak gitu. Dan suami yang baik, suami yang pengertian, yang ngerti gitu. Misalnya gitu ibunya lagi masak, ada cucian nih belum jemurin sama dianya. Itu bagus banget ya, pengertian. Gimana kalau pengen suami yang pengertian? Boleh kita ungkapkan, "Pah, boleh dong Pah bantuin Umi," gitu. Atau bantuin Mama gitu. Atau bantuin Neng dong boleh dong gitu. Jadi gitu. Jadi kita harus mengkomunikasikan apa yang kita mau gitu. Jadi gitu Bu kuncinya. Kunci agar romantis dan harmonis, komunikasikan, ngobrol. Di rumah tangga itu isinya adalah ngobrol. Bagaimana kita bisa mengobrolkan apa yang kita inginkan dan apa yang suami inginkan, kita ngobrolkan bareng-bareng sehingga menemukan satu titik temu. Gitu ya Bu ya. Insya Allah ini adalah sedikit saja tips-tipsnya bagaimana agar rumah tangga tetap harmonis dan romantis. Seperti ada lagunya ya. Kita bikin harmonis dan romantis. Gitu ya. Hanya pasangan-pasangan yang bijak, yang dan memahami gitu ya. Dan bagaimana rumah tangga yang dibangun itu benar-benar rumah tangga yang Masya Allah, yang sakinah, mawaddah warahmah, yang diisi dengan penuh keharmonisan dan keromantisan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin saya sampaikan Ibu semuanya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.